Kenapa kita lahir? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tuh soul purpose-nya apa? Kenapa lahir di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Untuk belajar apa? Nah, jadi contoh kayak apa? Soul purpose. Aku uploadnya ada di Leo. Berarti subloadnya ada di Aquarius. Ya. Nah, Aquarius cenderung pengen menyendiri tapi berbeda dengan orang lain gitu. Pokoknya butuh jarak, butuh space. Iya kan? Nah, tapi karena aku udah sadar, oh ternyata begini, ini masalahnya. Berarti sebenarnya aku cuma perlu menyendiri dulu dan tahu caranya untuk cleansing energi, ya. Kan ketemu orang energinya random banyak, ya, ada yang mungkin lagi sedih, ada yang lagi kecewa, lagi marah karena misalnya moonnya di Pisces, ya, itu jadi menyerap semuanya. Nah, akhirnya apa ya? Aku lakukan, aku harus lepasin semuanya itu supaya netral lagi. Nah, self mastery selain sudah aware bahwa setelah ketemu orang-orang aku perlu menyendiri dan membersihkan energi, akhirnya aku juga rutin mau ketemu orang mau enggak, aku rutin untuk mericas energinya. Ya, pagi-pagi kalau di Bali gampang ke pantai, ya, jalan, grounding, itu recas energinya udah. Ya, sehingga aku siap untuk ketemu orang lagi. Nah, jadi kalau udah tahu kayak gitu, udah tahu actionnya, istilahnya udah sadar ya, oh aku ada sakitnya apa, ada kelemahanku apa, sehingga gimana cara overcome-nya. Ya, kita menguasai diri sendiri, self mastery. Nah, dari pengalaman dari sesi ke sesi dengan klien, akhirnya aku lihat ini kerangkanya untuk kita bisa mastering ourselves. Ya, pertama dari astrologi ya, ini dari astrologi aja. Kita bisa mengenal past life kita. Nah, kalau bicara past life ini menarik ya. Ada yang bilang kan past life nggak sesuai dengan keyakinan agama, benar nggak? Ada yang percaya dengan past life? Oke, 1, 2, 3. Ada yang percaya dengan past life? Nggak apa-apa kok. Ada yang bilang, enggak, past life itu bullshit gitu kan ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang aku mau kasih tahu gini, past life ini bukan urusan agama lagi. Ini sudah diteliti sama Profesor Jim B. Tucker dari Virginia University. Ya, jadi dia meneliti anak-anak yang mengingat, yang punya memori kehidupan yang lalu. Ya, sehingga kenapa penting untuk mengetahui kehidupan yang lalu? Karena gini, ada nggak yang misalnya ada yang tahu moon sign-nya di sini? Salah satu cara untuk lihat past life itu lihat moon sign-nya. Sun, moon-nya apa? Virgo. Nah, kalau moon-nya di Virgo, di kehidupan lalu ini adalah biasanya seorang gila. Oke. Dan sangat telaten banget biasanya ngurusin pasiennya gitu ya. Detail, teliti. Bahkan ngurusin orang sakit itu ya, misalnya ngurusin keluarga gitu ya di rumah lagi sakit, itu bener-bener bisa detail banget perhatiannya. Nah, yang terjadi apa? Orang yang moonnya di Virgo di kehidupan lalunya dia adalah healer atau dokter, ya. Terkadang jadi terlalu perfeksionis bawaannya. Ya, kalau ngurusin orang tuh kayaknya harus sampai tuntas banget. Kalau nggak tuntas tuh kayak ngerasa bersalah, ya, ngerasa ada yang mengganggu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan di kehidupan ini? Saya menggunakan astrologi salah satunya untuk healing. Ya, kenapa? Healing itu sebenarnya kita tidak menyembuhkan diri kita, nggak ada yang perlu disembuhin. We are perfectly fine, ya.
Tapi kita healing itu sebenarnya kita menyeimbangkan, ya. Misalnya tadi moodnya di Virgo terlalu rigid, terlalu perfeksionis, kadang terlalu pengen istilahnya nggak bisa nanggung kalau mau bantuin orang gitu ya, sehingga sangat jadinya beban mental. Feelingnya gimana? Virgo itu lawannya adalah Pisces, opposition. Kalau di zodiak Virgo itu lawannya Pisces. Jadi apa yang harus dilakukan kalau orang yang punya moodnya di Virgo, yang kehidupan lalunya adalah healer, di kehidupan ini harus belajar untuk surrender, bahwa nggak semua orang bisa dibantu segitunya juga, ya. Nggak semua orang bisa kayak, oke, aku harus benar-benar menyelamatkan dia, ya kan? Nah, jadi kayak gitu, lebih belajar untuk surrender misalnya. Dan itu kalau moodnya di Virgo ya, kehidupan ini belajar untuk lebih loose aja, lebih santai. Nah, dari past life itu akhirnya kita jadi tahu kan pola kita seperti apa, kecenderungannya, pola-pola apa yang terjadi, sehingga pola-pola ini adalah yang harus kita istilahnya seimbangkan. Kalau dulu terlalu overthinking misalnya, sekarang jadi lebih loose, lebih santai, lebih surrender. Nah, itu dari moon ya, Virgo. Bisa lihat juga dari Saturn, dari rumah ke-12-nya. Banyak, komponennya banyak ya. Nah, dari tahu pas life kita, kita bisa memperbaiki, ya, memperbaiki. Misalnya moodnya di Scorpio, berarti di kehidupan lalu banyak disakiti, dikecewakan sama orang-orang. Dari kehidupan lalu tuh emosinya tuh intens banget. Kalau dekat sama orang tuh langsung pengen gigi 5 langsung, bahkan kalau bisa gigi 7 ya. Nah, di kehidupan ini perlu belajar apa? Slow down. Di relationship lebih pelan, step by step, jangan langsung gigi 5. Masuk dulu gigi 1, terus lihat dulu. Supaya apa? Supaya tidak bermain dengan intensitas yang ada di pikiran waktu di relationship. Kalau orang yang punya Scorpio gitu ya, jadi lebih santai. Scorpio lawannya apa? Taurus. Nah, teknik kita ngelihat healing secara astrologi itu salah satunya opposition, dengan mengkompensate apa yang menjadi oppositionnya gitu ya. Zodiak itu ada oppositionnya. Aquarius misalnya, Aquarius itu oppositionnya siapa? Zodiaknya siapa? Bukan, Aquarius adalah Leo. Ya, oppositionnya Leo, Aquarius. Ya. Aries, oppositionnya siapa? Aries yang independen, ya. Oppositionnya adalah Libra, yang pengen selalu bareng orang lain. Ya. Aries bisa bikin decision, Libra sulit bikin decision. Itu dari sisi zodiak. Nah, dengan kita tahu istilahnya masa lalu, kita bisa memperbaiki kehidupan sekarang. Ya, itu step pertama. Nah, step kedua adalah apa? Shadow, inner work dan shadow work. Ada yang tahu shadow work? Shadow ada yang tahu? Ada yang tahu definisi shadow? Setiap manusia punya shadownya. Ada yang tahu? Apa? Oke, shadow ini dari ilmu psikologi, ya. Jadi astrologi dan psikologi sebenarnya di era modern ini sangat terkait. Jadi aku lebih suka dengan astrologi itu juga dikombinasikan dengan ilmu psikologi sebetulnya. Nah, shadow itu adalah bagian dari diri kita yang somehow kita nggak suka, the darkness, ya. Nah, contoh kalau orang yang rising sign-nya misalnya Libra itu ya, kalau dari luar rising sign tahu ya, rising ascendant. Nah, kalau nggak tahu bisa googling. Rising sign itu adalah bagaimana orang melihat diri kita, ya. Kalau mau dibilang personality, yes, tapi nggak sepenuhnya. Nah, contoh misalnya rising sign-nya Libra itu kalau dari luar pasti kelihatannya ramah, ya, selalu pengen pleasing others, socialize, ya, gampang berteman.
shadow-nya kira-kira apa? Shadow itu akan muncul di relationship. Ya, di relationship seorang yang risingnya Libra, kita lihat rumah ketujuhnya, awas ya, rumah ketujuh itu tentang relationship kalau di astrologi. Lawannya Libra apa? Tadi Aries, ya. Nah, kalau orang yang rising sign-nya Libra, kita udah bisa lihat bahwa shadow-nya dia adalah, shadow-nya Aries itu being critical. Dia akan sangat kritis, sangat istilahnya direct, ya. Jadi waktu awal kenal itu masih kayak manis, hahaha gitu ya. Tapi begitu udah dekat banget, dia akan sangat direct, dia akan mengkritik. Dan bayangin, kalau kita belum bisa menerima shadow kita ya, misalnya di relationship, kita ngerasa kayak, kok kenapa aku selalu mengkritik pasanganku ya? Sebenarnya orang yang mengkritik orang lain itu, dia lebih gak enak, bener gak? Orang yang marah ke orang lain itu, dia lebih gak enak, bener gak? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa belajar. Dari berkat kita itu, kita bisa lihat shadow kita apa. Lihat dari rumah ketujuh, rumah keempat, itu teknisnya ya. Saya nggak akan jelasin teknisnya, tapi saya akan lebih jelaskan fungsinya seperti apa, cara kerjanya gimana. Nah, dengan kita tahu ternyata, oh ya, kalau aku rising sign-nya Libra, shadow aku adalah being critical, being direct, kadang ngomong rada harsh gitu ya. Aku akan belajar untuk menerima. Karena gini, orang yang paling menderita di dunia ini, apakah karena orang yang gak punya duit atau karirnya susah? Bukan ya. Orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang tidak bisa menerima dirinya, membenci dirinya, memusuhi dirinya. Itu orang yang paling menderita. Kebanyakan klien saya yang saya temuin kalau dia bilang benci diri sendiri, itu udah kelihatan. Capek banget hidupnya, ya. Nah, menerima diri ini yang aku pelajari dari astrologi. Kita tahu gift-nya kita, kelebihannya kita. Kita juga tahu bahwa ada shadow-nya kita juga. Dan shadow ini biasanya di-trigger dari relationship. Pasangan yang men-trigger. Kalau pasangannya terlalu gimana ya, dia sering mengkritik, contohnya ya. Nah, jadi kayak gitu. Begitu kita tahu shadow kita gitu ya, dan kadang sayangnya di-trigger oleh orang lain. Kalau kita mau berani untuk memproses dengan lakuin inner work, shadow work, akhirnya kita bisa menerima diri itu secara utuh. Ingat, healing itu dari kata whole, menjadi utuh, bukan sembuh. Ya, jangan salah ya, nggak ada yang perlu disembuhin. Teman-teman di sini semuanya, apapun baik buruknya itu perfect, ya, gak ada cacat istilahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita tidak menyadari shadow kita apa, ya, kelemahan-kelemahan, titik-titik gelap yang kita nggak mau lihat itu ya, yang kita benci itu. Kalau kita tidak menerima, nah di situ masalahnya, benar nggak? Makanya di astrologi kita belajar benar-benar fully love ourselves. Jadi bukan cuma kayak Gemini musuh bersama, Virgo perfeksionis, ya, terus apa? Leo misalnya, Leo sok pede nggak tahu malu gitu kan? Gak ada ya. Bapak. Apa Cancer baperan misalnya? Bukan itu. Bukan itu gitu. Nah, baru yang apa? Setelah itu ini, setelah kita tahu shadow kita, ya, kita tahu apa yang menjadi kelemahan, hal-hal yang kita tidak sukai dari kita. Nextnya adalah higher self. Nah, ada yang tahu nggak konsepnya higher self? Ada yang tahu? Oke. Apa higher self? Ada yang mau share nggak? Higher self ini sebenarnya bisa dibilang diri kita yang sejati, ya. Soul-nya kita, spirit-nya kita yang tidak terkontaminasi sebetulnya dengan ego, dengan fear,
dengan shadow-nya kita. Ini diri kita yang murni. Ya. Nah, dari astrologi, dari bercak kita bisa lihat di beberapa poin. Pertama, dari higher self ini kita harus tahu juga soul purpose. Ya. Dengan kita tahu soul purpose, kita tahu tujuan kita lahir di dunia ini untuk apa, untuk belajar apa. Nah, kalau di astrologi itu ada yang namanya North Node. North Node itu adalah titik-titik ini ya di bulan ya, yang menjelaskan tentang apa soul purpose kita. Kenapa kita lahir? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tuh soul purpose-nya apa? Kenapa lahir di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Untuk belajar apa? Nah, jadi contoh kayak apa? Soul purpose. Aku note-nya ada di Leo. Berarti subnote-nya ada di Aquarius. Ya. Nah, Aquarius cenderung pengen menyendiri tapi berbeda dengan orang lain gitu. Pokoknya butuh jarak, butuh space. Itu subnote ya, berarti hal yang aku familiar. Ya, tapi di kehidupan ini karena north node-nya di Leo, aku perlu belajar untuk tampil di depan, ngomong kayak gini. Untuk ngomong di depan ini is not my comfort zone. Percaya aja. Ya, aku dulu kalau mau ngomong di depan aja 3 orang aja tuh ya yang berani lihat matanya, takut gitu ya. Tapi akhirnya aku belajar. Dan setelah tahu soul purpose-ku, ya notnya di Leo rumah ke-7. Nah, rumah ke-7 berarti tentang relationship. Ya. Nah, kalau note-nya di Leo di rumah ke-7, berarti subnote-nya di Aquarius rumah pertama. Apa yang terjadi? Aku di kehidupan lalu itu adalah orang yang intinya eksentrik, menyendiri, pokoknya very independent. Nah, di kehidupan ini harus belajar apa? Berani tampil, dan lebih speaking with heart daripada dengan logical doang, dan belajar berkolaborasi dengan orang lain, building a healthy relationship. Nah, setelah aku tahu itu gimana? Ya baru nggak menghindar lagi kalau ketemu orang gitu, baru welcome untuk connect with others. Dulu tuh aku kalau ketemu orang ya, baru ketemu kayak gini udah bye, gak akan nyapa beneran ya, gak akan nyapa, gak akan basa-basi, gak ada. Sekarang juga ada males sih nyapa ya, masih ada. Nah, itu adalah satu titik dari higher self kita. Kita tahu soul purpose itu. Bayangin kalau aku nggak belajar ngomong, aku nggak akan ada di sini. Artinya apa? Aku akan ya udah hidup di zona nyamannya aja. Ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari titik di rumah ke-10 itu kalau di astrologi namanya MC, medium holy. Medium holy adalah itu our highest expression. Ya. Kalau dilihat kadang bagaimana kita mengekspresikan diri kita yang paling tinggi, itu titik yang paling tinggi di bercak. Nah, MC rumah ke-10 ku ada di mana? Libra. Ya. Nah, aku akan fulfill di karir yang apa? Kira-kira. Kadang bisa bantu orang lain mediasi. Sering kadang di sesi yang datang pasangan, ya suami istri pasangan. Udah banyak konflik, udah hampir divorce ya. Nah, aku ngerasain karena MC-nya di Libra ya, aku ngerasain kalau aku membantu mereka untuk bisa lebih harmonis, aku seneng gitu ya. Jadi ketemu, jangan salah kalau ketemu pasangan yang tiba-tiba bilang, aku mau lihat aku masih bisa sama pasanganku nggak? Aku mau ambil decision untuk divorce. Ya, beberapa kali aku menghadapi itu. Sesi yang kayak gitu nggak cukup sekali. Kadang sampai 5 sesi. Baru akhirnya 2 orang ini bisa rujukan, bayangin. Tapi karena MC ku di Libra, aku seneng. Kalau biarpun capek ya, ngeliatin 2 orang berantem tuh capek loh. Ya, salah-salahan, tunjuk-tunjukkan gitu kan ya. Wah, pokoknya luar biasa trik. Tapi ada kepuasan.
Ya karena aku ngejalanin sesuatu yang sesuai dengan istilahnya career purpose, my highest point in life itu adalah living in balance and harmony, helping people to live in balance and harmony. That's my highest purpose. Itu yang aku tahu. Ya kan? Makanya aku senang ngejalanin ini. Ya, dan Libra, MC-nya Libra berarti apa? Estetika itu penting. So that's why kalau teman-teman perhatiin mungkin di website, ya, tampilan di sosial media. Bagus sih. Ya estetika itu kayak apa ya? Aku nggak bisa melihat yang namanya visual polusi. Polusi visual itu capek banget. Makanya sekarang kalau lagi masa kampanye ya, apaan sih ini polusi visual semua? Stres. Karena MC-nya di Libra. Ya, nah itu cara kita lihat our higher self gitu ya. Kalau udah tahu ini udah enak. Jadi kita tahu gitu ya, kerjaan apa yang bikin kita ngerasa fulfill, ngerasa kita tuh nggak kerja. Ya, benar nggak? Ada yang ngerasa tersiksa harus bangun pagi harus kerja. Ada. Nah, berarti tanda tanya itu belum ketemu tuh titiknya higher self-nya di mana gitu. Terus nextnya dari understand ourselves, yang baru keempat adalah being, doing, having. Ini maksudnya apa? Setelah kita tahu nih tadi gelap-gelapnya kita apa, terus sisi yang bagus kita apa, gitu ya. Kalau ditanya, kamu mimpinya apa di hidup? Mau jadi apa? Jadi pokoknya yang bisa bermanfaat buat orang lain, bisa membantu orang tua, seperti itu sih Kak. Memberi manfaat untuk orang lain gitu ya, misalnya. Itu masih kurang spesifik, ya kan? Apa memberi manfaat di area mana? Nah di astrologi ini kita mempelajari dengan kita tahu higher self kita tadi. Nah, misalnya aku MC-nya di Libra, North-nya di Leo di rumah ke-7. So untuk ada orang yang kadang terlalu fokus ke aku pengen punya ini, benar nggak? Having, ya aku pengen punya rumah yang bagus, aku punya mobil, pengen punya karir yang sukses gitu ya. Semuanya kan pengen punya, benar nggak? We want to have. Tapi kita lupa. Sebelum kita punya semuanya itu, kita harus tahu siapa kita, being. Ya. Percuma aku bilang, aku pengen punya mobil sport misalnya. Tapi aku nggak tahu aku siapa. Kenapa aku butuh mobil sport itu, ya kan? Nah tapi akan lain kisahnya karena aku tahu aku adalah orang yang bahkan membantu diriku dulu untuk living in balance and harmony, dan akhirnya bisa membantu orang lain untuk living in balance and harmony. Ya, yang aku butuhin cuma rumah kecil yang minimalis, sederhana, tapi bagus. Nah itu dia. Aku nggak butuh lagi kayak dulu sebelum aku sadar ya, waktu masih di Jakarta, mimpiku pengen punya penthouse di Sudirman. Kalau udah penthouse sudah tahu deh itu ya, di bagian mana gitu ya. Mimpiku itu ya, yang harus keluarin duit berapa? 10 miliar ya. And then setelah aku sadar ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Aku nggak butuh yang segitu besarnya ternyata. Karena yang paling penting adalah how to build the balance and harmony in my life. Nah dengan tahu being and then doing, aku melakukan apa ya. Melakukannya ini bahkan dari astrologi, kita bisa build ritual kita yang lebih tepat. Gak semua orang pagi-pagi harus meditasi, ya. Gak semua orang. Ada yang tiap pagi cukup jalan ke pantai. Ada orang yang
ritualnya adalah, contoh, aku rumah ke-6 ya, kalau ritual itu kita lihat di rumah ke-6 di bercat. Rumah ke-6 itu Gemini, Gemini ya. Jadi jangan salah ya, kalau ada yang bilang Gemini musuhku sama, loh aku juga punya Gemini di bercat. Tapi di rumah ke-6. Nah, orang yang Gemininya di rumah ke-6 ya, Gemini-nya di rumah ke-6, itu bosenan kalau kerja. Ya, aku nggak bisa kerja di kantor fix kayak begitu terus. Kadang aku harus pindah ke sini, pindah ke sana, nongkrong di kafe gitu ya. Nah, that's my ritual. Kalau aku tiap hari stuck di rumah, I'm not being myself. Ya. Gemini di rumah ke-6 itu kalau stres yang kena duluan tuh emang dari pikirannya semuanya. So that's why aku harus punya banyak variasi. Ya. Kadang one-on-one session, kadang ngobrol di depan kayak gini, kadang workshop, kadang makanya aku bikin game astrologi gitu ya. Supaya apa? Supaya aku punya variasi di hidup. Nah, dengan kita tahu kita siapa, being, what is our being, and then what to do, sehingga ya udah baru kita bisa mempunyai semuanya itu. Nah, itu adalah 5 hal, 5 langkah. Ya, nanti ini ada workshop, nanti akan ada sama Tori juga ya. Tori akan fokus ke trauma healing ya. Udah tahu ininya nih, udah tahu 2 bagian atas ini, and then how to let go ya, itu Tori jagoannya. Nanti habis ini ya akan sharing juga. Jadi itu sebetulnya astrologi and the path of self mastery, bukan cuma personality. Jadi jangan bilang lagi ya ini khusus pertama, nggak ada itu kan. Karena kalau saya lihat itu di Instagram, di TikTok kayak ini ngapain ya? What's the point? Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngobrol? Sobat? Ditanya. Selamat siang semua. Makasih Coach karena tadi menarik juga dengan rumah ini 1 sampai 12 gitu. Tadi sempat lihat bocoran, saya sempat dicek kayaknya. Yang jadi perhatian saya coba di rumah ketiga. Coba. Rumah ke-6, sorry. Rumah ke-6 saya Libra. Rumah ke-6-nya? Libra. Ya, itu dulu Coach. Habis itu rumah ketiga saya Cancer. Rumah ke-9 saya Capricorn. 1 aja bahaya. Rumah ke-6 saya Libra itu gimana? Moon Sagittarius oke nggak? Kenapa? Moon saya Sagittarius. Ya, Moon-nya Sagittarius. Kata orang saya musuh bersama, saya Gemini. Oke. Nah, sebenarnya saling terkait kalau diperhatiin. Berarti rising sign-nya Gemini ya? Rumah pertamanya? Taurus. Rumah pertamanya Taurus. Sun-nya Gemini. Ya, Sun-nya Oke. Gemini. Moon-nya Sagittarius. Ya. Rising-nya Taurus, berarti rumah ke-12-nya adalah Aries. Ya. Rumah ke-12-nya Aries. Aries ya. Moon-nya Sagittarius. Note-nya Libra. Note-nya Libra. Note-nya Libra. Oke. Nah, dari sini apa yang kita bisa tarik ya, lihat framework-nya ini. Pertama, lihat past life-nya dulu. Moon-nya di Sagittarius itu biasanya past life-nya adalah seorang guru spiritual, filosofer, suka ngajar, ya, suka ngajar. Tapi karena rumah ke-12-nya di Aries, itu hidup di kehidupan lalu itu very struggle, survival, merasa kompetitif hidupnya. Satria. Ya. Warrior sampai kayak berada di situasi perang gitu ya. Nah, that's why note-nya di Libra. Nggak ngerti. Ya, Libra. Libra. Shadow-nya si Aries di nomor 12 ini adalah independen, nggak bisa percaya orang lain. Subnote-nya juga di Aries kan ya. Subnote-nya di Aries, note-nya di Libra. Nah, artinya apa? Ya
ini yang harus dilepas. Gak bisa percaya orang lain, terlalu independen, harus menuju ke kolaborasi. Dari competition ke collaborations. Ya. Sehingga itu yang bisa mentransform hidupnya gitu ya. Dan Moon Sagittarius itu dulu karena merasa apa istilahnya filosofer gitu ya, pintar, kadang jadi kayak istilahnya gue paling bener. Nah, sehingga di kehidupan ini Sagittarius itu lawannya adalah Gemini. Ya, Sagittarius itu lawannya Gemini. Makanya sun-nya tuh di Gemini. Gemini itu apa? Gemini itu hidup dengan curiosity. Dia penasaran dengan kebenarannya orang lain. Jadi dia tidak memaksakan kebenaran dia. Makanya Gemini itu kan supel banget ya. Bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, memang harus transformasinya kayak gitu. Ya. Dan kolaborasi dengan orang lain. So, kuncinya Pak Hujan apa ya? Let go, independent, merasa sendiri, gak bisa mengandalkan orang lain, tapi lebih ke kayak berkolaborasi, socialize, ya, curious dengan pendapatnya orang lain. Jangan istilahnya nganggap pendapatku yang paling benar, kebenaran paling benar. Sehingga rumah ke-10-nya apa? Rumah ke-10 mana nih? Aquarius. MC-nya Aquarius. Sehingga kalau MC-nya Aquarius, ya, dengan semua pengetahuan itu tadi, ya, akhirnya apa? Dia berani untuk berbeda. Berani untuk berbeda, tapi tidak istilahnya anggap orang lain itu gak ngerti apa-apa, berkolaborasi. Ya. Rumah ke-6 Libra. Rumah ke-6-nya di sana. Rumah ke-6-nya di Libra. Ini menyangkut rutinitasnya. Rutinitasnya Libra itu adalah sebenarnya dia perlu untuk bareng dengan orang lain. Ada waktunya untuk socialize dengan orang lain. Dan Libra salah satunya adalah kalau di rumah itu pokoknya harus tertata dengan rapi. Ya, sehingga dia bisa nyaman, ya, ya apa dengan lingkungannya. Karena lingkungan yang nyaman, estetika itu penting untuk Libra sebagai bagian dari ritual. Jadi ritualnya memang harus kayak having some aesthetic at your home, dan itu selalu di-maintain. Ya. Dan kayak di kerjaan jangan menyendiri terus di kubikel. Perlu gerak, perlu ketemu orang, say hi. Notnya Libra. Yes. Dan itu juga berarti tadinya yang sangat sendiri, independen, menjadi collaboration. That's soul purpose-nya, belajar berkolaborasi dengan orang lain secara sehat. Ya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa lihat gimana caranya kita merangkai cerita yang baru di hidup kita, ya kan? Kehidupan lalunya apa yang di let go, ya, sehingga di kehidupan ini siapa diriku yang paling tinggi, higher self-nya seperti apa. MC-nya di Aquarius, Libra tadi. Libra dan Aquarius sama-sama tentang relationship. Aquarius value pertemanan, Libra hubungannya one on one. Ya. Nah, bayangin dua itu sebenarnya terkait. Ya. Dan Aquarius berani untuk menampilkan dirinya yang otentik. Ya. Nah, jadi dari situ akhirnya kita tahu higher self kita seperti apa, sehingga kita tahu kebiasaan kita harus bangun itu kayak apa. Kebiasaan yang harus ditinggalin, gak berani minta tolong. Ya, benar nggak? Benar banget. Gak berani minta tolong karena sahabatnya dia Aries, 12-nya di Aries. Itu harus ditinggalin. Ya, nah jadi kebiasaan barunya apa? Ya minta tolong lah, bahkan hal yang kecil itu perlu dilatih kadang. Kalau orang yang nggak biasa minta tolong itu benar-benar deh, dia lagi ngangkut banyak barang nih,
pintu tuh ya susah kan bukaan. Dia akan begini aja kalau pintunya sendiri. Padahal sebelahnya ada OI misalnya. Tinggal ngomong padahal. Sekarang Itu being having. Sehingga apa? Sehingga dengan melakukan semua itu, ya, Pak Puja akan punya istilahnya kehidupan yang lebih harmonis tanpa pleasing others. Kehidupan yang lebih harmonis di Libra ini dengan bisa lebih otentik menampilkan si Aquariusnya. Ya. Nah sebenarnya itu bagian yang paling penting di hidupnya. kasih coach. Kebayang nggak sampai di sini? Sebenarnya sesimpel itu. Kalau kita udah masukin ke framework ini, Nanti saya ambil sesi. ya. Tapi kalau di workshop itu biasanya kita lihat lagi shadow-nya, listnya panjang biasanya. Misalnya aku kasih listnya panjang, shadow-nya kita lihat mana ya yang kita masih nyangkut ya, and how to let go. Ya, nah itu biasanya kita bahas panjang lebar di workshop. Oke. Ada yang makin bingung?